Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Malam hari ini Bapa, kami mengucap syukur. Kami datang di hadirat-Mu, berterima kasih atas segala berkat pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu, kasih-Mu yang selalu berlimpah dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, bentuk dan ajar kami Tuhan, supaya kami semakin menjadi seperti Engkau, seturut dengan apa yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup dalam kasih. Dan kasih itu bukan berarti penerimaan saja tanpa syarat, tapi kasih itu mengandung nilai kebenaran, di mana kita harus hidup di dalamnya. Dunia di mana kita berada saat ini menuju kepada suatu tatanan nilai yang mengeliminir prinsip-prinsip kebenaran. Kita diajarkan untuk hidup dalam toleransi. Tapi sayangnya toleransi itu bukanlah toleransi yang berasal dari ajaran firman Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk toleransi terhadap dosa dan ketidakbenaran. Yang Tuhan ajarkan kepada kita bukanlah toleransi, tapi mengasihi. Toleransi dan mengasihi sangat berbeda. Toleransi bisa diartikan bahwa kita menolerir, membiarkan dan mengabaikan suatu ketidakbenaran terjadi dan berlangsung. Tapi kasih berbeda. Kasih tidak akan membiarkan ketidakbenaran merajalela. Kita mungkin seringkali menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh toleransi karena bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih, yang mau menjangkau dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Kedekatan Tuhan dengan orang-orang yang berdosa menghasilkan pertobatan mereka. Ini adalah bukti bahwa Ia tidak bertoleransi pada dosa dan kejahatan, tapi Ia mengasihi, sehingga Ia menjangkau orang-orang yang berdosa agar mengalami perubahan dan hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat 14 tertulis tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak mungkin hanya hidup dalam kasih karunia tanpa kebenaran, atau hidup dalam kebenaran tanpa kasih karunia. Keduanya ini merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi kita hidup dalam kasih karunia dan kebenarannya. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 tertulis tentang salah satu ciri dari kasih, yaitu ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan ketidakadilan adalah adikia, dan kata yang diterjemahkan dengan kebenaran adalah aletheia. Kasih tidak bersukacita karena adikia, tapi bersukacita karena aletheia. Apa itu adikia, saudara? Adikia adalah ketidakbenaran, sedangkan aletheia adalah kebenaran. Jadi kasih tidak akan mungkin menolerir ketidakbenaran. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi sifat dari kasih. Tuhan itu kasih. Tuhan itu kudus dan suci. Tuhan itu benar. Kasih Tuhan tidak mungkin berpadanan dengan ketidakbenaran. Kalau ada dari kita yang selama ini menganggap bahwa kasih Tuhan mengizinkan kita hidup dalam ketidakbenaran, mari kita bertobat saat ini, saudara. Ubah pikiran kita. Pandangan seperti ini adalah pandangan yang menyesatkan dan membawa pada kebinasaan. Hidup dalam kasih berarti hidup dalam kebenaran, dan hal ini membawa sukacita bagi kita. Orang yang hidup dalam kebenaran
pasti mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang masih hidup dalam kompromi dengan dosa, toleransi dengan kejahatan, senang dengan ketidakbenaran, mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali pada kasih yang benar. Hiduplah dalam kasih Kristus yang memerdekakan kita dari dosa dan kejahatan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk kami hidup dalam kasih-Mu. Dan hidup dalam kasih-Mu berarti bahwa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau tidak mentolerir ketidakbenaran. Engkau tidak mentolerir dosa dan kejahatan. Dan kehendak-Mu bagi kami pun demikian, tidak mentolerir apapun ketidakbenaran dalam hidup kami, tidak kompromi dengan dosa, tidak bersukacita terhadap kejahatan dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi bersukacita karena kebenaran. Pimpin kami Roh Kudus, ubahkan kami terus setiap hari, berikan kami hati yang mengerti akan kehendak-Mu dan taat untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pembentukan Tuhan lewat firman-Mu bagi kami. Berkati kami ya Tuhan Yesus sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa saat ini bagi setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, agar Tuhan Engkau menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan dalam tubuh mereka. Berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, berikan kekuatan, semangat dan sukacita, iman dan pengharapan untuk senantiasa menghadapi segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan dan mengalami kemenangan karena Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.